Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke pelajaran matematika kelas 8, masih tentang pola bilangan. Kali ini di video ini kita akan bahas pola bilangan tentang bentuk geometris. Apa itu bentuk geometris? Nah, nanti biasanya soal-soalnya itu berupa gambar-gambar, ya. Nah, tanpa basa-basi kita coba langsung aja ke contoh ya. Nah, contoh soal yang pertama. Coba perhatikan pola gambar-gambar segitiga berikut. Ya, ini ada segitiga ya. Banyak segitiga. Nah, pertama di pola pertama ada segitiga satu biji ya, satu buah segitiga. Yang kedua ada berapa segitiga? Nah, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 segitiga. Nah, ini pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, itu pola gambarnya ya. Nah, pertanyaannya, tentukan banyak segitiga satuan atau jumlah segitiga pada urutan kelima, itu yang pertama, dan pada urutan yang ke-10. Nah, gimana caranya tuh? Nah, ini sebenarnya masih nyambung ke pola bilangan pembahasan sebelumnya ya, tapi disajikannya dalam pola gambar-gambar. Nah, kita lanjut. Nah, pembahasannya, banyak segitiga satuan untuk pola pertama itu ada 1, tadi udah kita bahas. Di pola kedua ada 4 ya. Pola ketiga ada 9. Nah, pola keempat ada 16. Nah, dari pola-pola gambar ini kita tulis berdasarkan pola bilangannya ya. Jadi sebenarnya pola gambarnya nggak diperlukan lagi kalau kita sudah dapat pola bilangannya. Nah, selanjutnya kalau yang ditanya kemungkinan ya, polanya satu, pola ke-1 yaitu jumlahnya 1. Pola kedua 4 kan ya. Nah, 4 dari 3 tambah 1. Ini kemungkinannya ya. 9, 5 tambah 3 tambah 1. 16, 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1. Jadi penjumlahan antara bilangan ganjil ya. Nah, pertanyaannya kalau pola kelima ya, segitiganya ada berapa? Berarti 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1, yaitu jumlahnya ada 25. Berdasarkan jumlah dari bilangan ganjil. Ya, 1, 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, pola kelimanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, yaitu 25. Ya, ini kemungkinan polanya. Kira-kira ada lagi nggak kemungkinan polanya selain penjumlahan bilangan ganjil? Nah, ada. Nah, masih di soal yang sama, pola ke-1 ya masih 1, pola keduanya ada 4, pola ketiganya ada 9 segitiga, dan pola keempat ada 16. Nah, kemungkinan pola yang lainnya, 1 itu dari 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Ya. Nah, 4 dari 2 pangkat 2. Gitu ya. 9 dari 3 pangkat 2. 16 dari 4 pangkat 2. Sehingga kalau pola kelima, ya pada urutan kelima, banyaknya segitiga satuannya adalah 5 pangkat 2, yaitu 25. Gitu ya, boleh juga pakai pola yang lainnya. Nah, ini pola bilangan kuadrat. Paham ya? Jadi kalian bebas mau mengerjakan soal dengan cara yang mana aja, yang penting ketemu jawabannya dengan benar. Oke? Lanjut. Nah, pembahasan contoh soal yang pertama tadi, cuma pertanyaan keduanya ya. Dengan menggunakan pola yang sudah ditemukan tadi, ya. Ada 2 pola tadi ya yang kita temukan. Pertama penjumlahan bilangan ganjil, dan yang kedua bilangan kuadrat. Nah, sekarang kita mau menentukan banyak segitiga pada urutan ke-10. Kalau pakai cara yang pertama. Nah, kalau 10 berarti 19 tambah 17 tambah 15 tambah 13 tambah 11 tambah 9 tambah 7, 5, 3, 1. Maka jumlahnya 100. Agak panjang ya. Nah, lebih mudah tadi pola yang kedua tuh. Ya. Kalau ditanya pola ke-10 berarti 10 pangkat 2, yaitu 100. Sama ya. Nah, ini salah satu contoh pola dalam bentuk geometris ya, yaitu berupa segitiga. Nanti contoh-contoh yang lain
Tergantung ya, tergantung soalnya. Apa bentuknya segitiga, apa segi empat, lingkaran, titik-titik, dan lain sebagainya. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini pola berupa noktah atau titik-titik. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada titik-titik 1 2 3 4 sampai N. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya lingkaran pada urutan ke N. Nah, kalian harus tahu urutannya nih ya. Ini sengaja dipisah dengan tanda garis seperti ini. Pola pertama ada lingkaran atau titik cuma satu ya. Pola kedua ada berapa nih? 1 2 3. Ya, ada 3 lingkaran. Pola ketiga ada 1 2 3 4 5. Pola keempat 1 2 3 4 5 6 7. Pola ke N, ya kita nggak tahu nih ke N ya. Ya sebanyak N. Nah, pertanyaan itu, tentukan banyak lingkaran pada urutan ke N dan urutan ke 50. Ya, urutan ke 50 ada berapa lingkarannya? Nah, keterangan, menentukan banyak objek pada urutan ke N bertujuan agar polanya ditemukan. Ya, polanya ditemukan terlebih dahulu. Jadi, kalau sudah ditemukan terlebih dahulu, kita mau menjawab pertanyaan urutan ke 50 gampang. Jadi nggak harus gambar dulu. Ya, capek. Atau urutan ke 100 langsung aja. Karena udah dapat polanya, dari urutan ke N ini kita langsung masukkan nilai N-nya. Kayak gimana caranya? Nah, gini ya, sehingga memudahkan untuk menjawab soal-soal setelahnya. Bahasannya ya. Nah, ini gambarnya masih yang tadi. Pola ke 1, ya, ada berapa? Ya, ada satu lingkaran ya, urutan ke 1. Pola kedua, ya, ada 3. Pola ketiga ada 5. Pola keempat ada 7. Nah, polanya coba lihat ini. Kita ambil dari angka ini 1, 3, 5, 7. Perhatikan ya. Urutan ke 1, ya, hasilnya 1. Polanya dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Oke. 2 kali 1 dikurangi 1. Urutan kedua, hasilnya 3. Dari mana 3? 2 dikali 2, 4 ya, dikurangi 1. Yaitu 3. Urutan ketiga, 5. Dari mana 5? 2 dikali 3 dikurangi 1. Oke. 2 kali 3, 6 dikurangi 1. Urutan keempat, yaitu 7. Dari mana 7? 2 dikali 4 dikurangi 1. Ya, hasilnya 7. Oke. Nah, maka urutan ke N-nya 2 dikali N dikurangi 1. Nah, inilah pola yang sudah kita dapat. Ya. Pahami ya. Kalau bingung ulang-ulang lagi nih dari sebelumnya. Urutan ke 1, 2 kali 1 kurang 1. Ya, ini kebetulan jadi kita dapat 2 kali N dikurangi 1 ya. Karena kebetulan memang ini pola bilangan ganjil. Ya. Nah, masih lanjutannya. Dengan pola urutan ke N, UN, ya, kita tulis simbolnya sebagai UN ya. Nah, inilah pola jawaban nomor 1 tadi. UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Tuh, dapat jawaban yang pertama. Nah, maka banyak lingkaran pada urutan ke-50. Nah, pertanyaan keduanya, ini kan urutan ke-50 ya. Langsung aja N-nya diganti 50. Maka 2 dikali 50 dikurangi 1. 2 kali 50, 100. Dikurangi 1, hasilnya 99 lingkaran. Jadi nggak perlu tuh kalian gambar sampai 99 lingkaran. Capek ya, banyak. Ya, cukup kita temukan pola dari pola ke-1 sampai ke-4. Kita urutkan. Dapat polanya 2 kali N dikurangi 1. Maka kalau ditanya urutan ke-50, N-nya diganti 50 aja. Jadi 2 dikali 50 kurang 1. Pak, gimana kalau urutan ke 100? Ganti N-nya jadi 100. 2 dikali 100 kurangi 1. Paham ya? Ini untuk soal yang seperti ini. Ya, berupa lingkaran-lingkaran yang terdapat jumlah tertentunya. Lanjut. Nah, ini beberapa informasi tentang jenis pola bilangan. Ya, ada pola bilangan genap. Ini pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, pola bilangannya 2N. Ya, pola bilangan ke N-nya 2N. Pola bilangan ganjil, gambarnya seperti ini. Nah,
bentuk polanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, rumusnya udah tadi ya. 2 kali N dikurangi 1. 2 kali N dikurangi 1. Pola bilangan segitiga, 1. Ini ada berapa nih? 3, ada 6, terus di sini ada 10, terus di sini ada 15 lingkaran ya. Maka bilangannya 1, 3, 6, 10, 15. Nah, rumus pola bilangannya setengah N dikali N tambah 1. Ya. Pola bilangan persegi, pertama ada 1 titik, yang kedua ada 4 titik, yang ketiga ada 9, selanjutnya ada 16, terus di sini ada 25 titik. Maka bentuk polanya 1, 4, 9, 16, 25. Pola bilangan N-nya N pangkat 2. Yang terakhir, pola bilangan persegi panjang. Pertama ada 2, yang kedua ada 6, yang ketiga ada 12, terus di sini ada 20, dan seterusnya. Maka pola bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ke N-nya adalah N dikali N tambah 1. Ya, nah, ini jenis-jenis pola bilangan. N ini maksudnya apa sih? Kalau ditanya polanya, pola keberapa? Misalnya ditanya nih, pola bilangan kelima dari bilangan genap. Ya, pola bilangan kelima, maka tinggal 2 dikali 5. Gitu ya, 10. Kalau ditanya pola bilangan ganjilnya, pola bilangan kelima dari bilangan ganjil. 2 kali 5 dikurangi 1. Gitu. Jadi tinggal N-nya diganti jadi angka yang diminta. Ya. Pola bilangan segitiga. Yang kelima, maka setengah dikali 5 dikali 5 tambah 1. Ya, tambahin dulu nih, 5 tambah 1, 6. 6 dikali 5, 30. Dibagi 2, 15. Ya. Bilangan persegi, bilangan kelimanya, 5 kuadrat. Bilangan persegi panjang, bilangan kelimanya, 5 dikali 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6, dikali 5, 30. Gitu ya. Itu beberapa jenis pola bilangan. Nah, masih ada lagi? Masih. Nah, ini pola bilangan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Jadi, bentuk bilangannya itu penjumlahan dari bilangan-bilangan dalam barisan tertentu dan membentuk mirip kayak segitiga ya. Nah, ini. Baris pertama 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1. Dari mana nih 2 nih? Jumlah dari bilangan di atasnya. 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, baris keempat, paling kiri dan kanannya pasti 1 ya. Tinggal kita naruh tengah-tengahnya nih. 3 dari mana nih? 3 itu dari 1 tambah 2. Hasilnya 3. 3 yang ini? 2 tambah 1. Hasilnya 3. Gitu ya. Ini pola segitiga Pascal barisan keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Barisan kelimanya 1, 4 dari 1 tambah 3, 6 dari 3 tambah 3, 4 dari 3 tambah 1. Ya, 1 masih ada. Di 1, 4, 6, 4, 1. Itu baris ke-5. Jadi pola bilangan segitiga Pascal. Baris ke-6-nya 1, 5, 1 tambah 4, 10 dari 4 tambah 6, 10 lagi dari 6 tambah 4, 5 dari 4 tambah 1. Ya, 1 masih ada. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini baris bilangan ke-6. Jadi hitungnya dari atas ya. Ini baris ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, kalau ditanya di bawahnya lagi ya tinggal 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15, taruh di bawahnya. 15 tambah 20, dan seterusnya. Ya, itulah pola bilangan segi 3 Pascal. Nah, jumlah bilangan pada baris ke N, nah ini dikasih rumus. Pada baris ke N, ya pada baris kesekian, 2 pangkat N dikurangi 1. Ya, 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, selanjutnya, terakhir, ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Pola bilangan Fibonacci, atau bacanya Fibonacci. Nah, barisan bilangan Fibonacci memiliki pola mulai dari bilangan ketiga. Ya, nilai bilangan selanjutnya itu adalah jumlah dari 2 bilangan berurutan sebelumnya. Misal, 2 bilangan yang sebelumnya itu A dan B. Maka kita mulai dari pola bilangan ketiganya. Ketiganya itu dari A tambah B. Ya, dari sini. A tambah B, maka hasilnya bilangan ketiga. Bilangan keempatnya dari bilangan ketiga dan kedua. B ditambah A tambah B, maka A tambah 2B.
Dan berikutnya dari dua angka sebelumnya. Dari A tambah 2B ditambah A tambah B. Maka hasilnya 2A tambah 3B. Dan seterusnya. Pusing ya, ada A, B gini. Langsung ke angka aja deh. Nih, 1, 1. Oke, dari dua bilangan nggak ada pola. Tapi bilangan ketiganya, 2. Dari mana 2? 1 tambah 1. Selanjutnya, 1 tambah 2, hasilnya 3. 5 dari 3 tambah 2. 8, 5 tambah 3. 13, 8 tambah 5. 21, 13 tambah 8. Selanjutnya, tinggal 21 tambah 13. Dan seterusnya. Yaitu Fibonacci. Nah, berikutnya sama nih. 1, 3. 4 dari mana? 1 tambah 3. 7, 3 tambah 4. 11, 4 tambah 7. 18, 7 tambah 11. Dan seterusnya. Ya, itu pola bilangan Fibonacci. Beres ya. Nah, itu materi hari ini tentang apa namanya? Pola bilangan masih dalam bentuk geometris dan beberapa jenis pola bilangan yang sudah dibahas. Nah, tugasnya hari ini kalian buka LKS. Yang punya LKS buka halaman 15. Yang nggak punya minta fotoin sama temennya halaman 15-nya aja. Diuji kompetensi bab 1. Ya, pilihan ganda. Ya. Cukup kalian kerjakan 5 soal 1 sampai 5. Ya, kemudian jawabannya diinput melalui link yang Bapak sediakan di Google Classroom. Ya, di input nama, kelas. Nah, cukup jawaban 1A, 2B misalnya ya. Sampai nomor 5. Gitu. Sampai sini cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian japri melalui WA. Ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa YouTube-nya di subscribe, like, komen. Ya, nantikan video-video Bapak berikutnya di channel ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.